Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Pekan Ta'aruf, yang dimana dalam hal ini kita akan saling mengenal satu sama lain agar kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah yang lebih kuat dan dapat menjalankan aktivitas pembelajaran dengan lebih baik. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat jasa beliau kita dapat menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan tentu nikmat ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita membuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Hakim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, semua siswa-siswi, murid-murid SMP IT An-Nur yang luar biasa, calon-calon penghuni surga, calon pemimpin masa depan yang luar biasa. Nanti yang saya sebutkan namanya, saya mau ngobrol dulu dengan Diva 7D. Diva 7D bisa di-unmute. Diva 7D bisa di-unmute, Diva. Oke, Diva, apa kabar Diva? Baik. Alhamdulillah. Diva kelas berapa? 7D ya? Kemarin di SD-nya SD mana? SD Tisa Islamic School. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat, Diva? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diva, senang nggak masuk SMP IT An-Nur? Senang. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Diva. Terima kasih Diva. Baik, anak-anak semua, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Pekan Ta'aruf yang diadakan oleh SMP IT An-Nur. Nah, perkenalkan saya Abdul Hakim sebagai pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, JSIT Pusat, yang salah satu anggotanya adalah SMP IT An-Nur. Dan anak-anak semua adalah anak-anak yang hebat. Insya Allah 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan dari alumni SMP IT An-Nur. Allahu Akbar. Nah, saya senang sekali hari ini bersama orang-orang hebat, anak-anak yang luar biasa dari kelas 7A, 7B, 7C, sampai dengan 7D. Luar biasa, insya Allah. Nah, anak-anak semua, apa sih yang kita inginkan? Nah,
Anak-anak semua, tolong dipersiapkan hari ini kita menggunakan gadget ya. Kita menggunakan ada yang laptop, ada yang handphone. Nah, kita akan berbicara tentang pembelajaran e-learning, persiapan pembelajaran ke depan, karena kita masih di wabah COVID-19, COVID-19. Jadi pemerintah memang memutuskan untuk meliburkan sekolah untuk sementara. Ya, pembelajarannya adalah pembelajaran daring, pembelajaran online. Nah, meski begitu, bukan berarti anak-anak semua, siswa-siswa semua boleh bermain dan rekreasi di luar di saat pandemi COVID-19. Nah, agar semangat belajar nggak padam, maka ada pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang namanya e-learning. Oke, baik. Sekarang anak-anak semua, Ustadz minta untuk mempersiapkan diri. Silahkan untuk menggunakan gadgetnya, menggunakan handphonenya. Nanti tidak perlu di live, tidak perlu keluar dari Zoom ini, di-minimize saja, dengarkan suara saya, atau menggunakan gadget yang lain. Kalau misalkan punya handphone, Zoom-nya pakai laptop, boleh ambil handphone. Kalau misalkan tidak ada menggunakan cuma satu pakai handphone, nanti di-minimize saja, akan ada perintah untuk masuk terlebih dahulu di sini. Ya, silakan anak-anak semua. Tahu perintahnya? Tahu ya perintahnya ya? Oke, saya izin untuk biar suaranya stabil, saya izin terlebih dahulu untuk menonaktifkan video saya ya. Jadi videonya tidak aktif, hanya suara saja. Baik. Nah, baik anak-anak semua, silahkan di browsernya diketikkan www.menti.com, www.menti.com. Silahkan, tidak perlu live dari Zoom, tetapi silahkan ke browser, boleh ke Google, kemudian ketikkan www.menti.com, kemudian masukkan kode tanpa spasi ya, 526242. Silahkan menuliskan www.menti.com, gunakan kode 526242. Alhamdulillah ada yang sudah masuk. Silahkan teman-teman semua, teman-teman Ustadz minta untuk tidak menggunakan annotate, tidak menggunakan coret-coret layar dulu. Insya Allah nanti ada kesempatan untuk kemudian masuk ke browser, tuliskan www.menti.com, kemudian kodenya tanpa spasi langsung 526247. Alhamdulillah nih teman kita sudah 4 orang sudah masuk. Yuk silakan teman-teman yang lain masukkan www.menti.com. Ada yang sudah like, oh ya, ada yang warna hijau jempolnya 6 orang. Yuk ditunggu. www.menti.com, tulis www.menti.com. Oh, 21 orang. Oh, luar biasa. Kemudian kodenya 526247. Silahkan. Dari 85 orang ini, yuk masuk semua. Ya. Boleh menggunakan Zoom ini tanpa keluar dari Zoom, kalian sudah langsung ke mesin pencarian. Ya, ketikkan www.menti.com, www.menti.com, masukkan 526247, 526247. Nggak apa-apa, yang nggak bisa juga nggak apa-apa, jadi menunggu saja. Yang mau mencoba silahkan 526247 www.menti.com, www.menti.com,
Gunakan kode 526247. Alhamdulillah sudah 30 orang nih. Sudah masuk teman kalian. Oke, silakan dari 50 orang, dari 80 orang yang sudah masuk 30 orang. Silakan. Yuk, masuk lagi. Ditunggu karena nanti di sini kita akan banyak bermain nih. Ada gamesnya, interaktif, live. Ada pertanyaan yang harus kita jawab, ada coret-coretnya. Nah, bagus banget yang mau mencoret-coret tapi di tempatnya. Oke. Ya, ada 29 orang. Silakan teman-teman yang mau gabung. www.menti.com 526247 kodenya. Oke, sudah ada yang like ya. Nah, kalau mau mencet like atau love gitu ya, itu nanti yang keluar gambarnya sesuai dengan warnanya. Oke, kita akan live langsung. Oke, sudah? 29 orang. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nih. Nah, kalian silahkan mengetikkan di situ. Pertanyaannya adalah, menurut kalian karakter apa yang harus kalian miliki untuk menjadi pemimpin masa depan? Karena Ustadz yakin, karena Bapak yakin, karena saya yakin bahwa nanti kalian adalah anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Nah, karakter yang dibutuhkan menjadi seorang pemimpin masa depan adalah bijaksana, suka membantu, bijak, disiplin, tegas, bertanggung jawab. Wih, ada yang menuliskan bijaksana, pantang menyerah. Betul, setuju sekali. Dermawan, jujur, ya. Kemudian jujur dan tegas. Kemudian soleh, solihah, pemberani. Wow, hebat banget yang menulis ini nih. Memiliki rasa empati, pintar dan bijaksana, soleh, mandiri. Wow, 46 orang sudah menuliskan, 49 orang. Sudah di atas 50%, 51 orang menuliskan berani bertanggung jawab, bijaksana, empati, jujur. Nah, ini adalah karakter-karakter hebat. Dan saya membaca ini, anak-anak semua hebat, luar biasa, menuliskan dengan tulisan-tulisan yang hebat, yang positif. Yang luar biasa, karakter-karakter hebat. Nggak ada tuh di sini. Misalnya pemalas. Nggak ada. Jadi memang calon pemimpin masa depan itu memiliki karakter yang luar biasa. Yang kalian tulis di sini. Wow, hebat sekali. Baik, selanjutnya silahkan diketik lagi. Ada pertanyaan selanjutnya. Nanti kalian klikkan next slide. Pertanyaan selanjutnya adalah, next slide-nya. Ini sudah 68 orang yang menuliskan. Luar biasa ini. Oke, next slide ya. Apa sih yang kalian inginkan suatu saat nanti? Ya, kalian ingin apa nih? Mau hafal Al-Quran, mau menghajikan orang tua misalnya. Kalian mau sekolah di SMP IT An-Nur ini mau apa? Oh, aku mau kuliah di UI nanti. Aku ingin jadi dokter. Silahkan dituliskan. Ingin menjadi kaya. Masya Allah, amin. Ingin pergi haji, ingin membanggakan kedua orang tua. Ingin cita-citanya tercapai. Husnul khotimah. Wow. Bisa membantu orang lain. Umroh dan haji. Ingin menjadi pengusaha. Ingin menjadi astronomi. Wow, ini tertulis langsung di sini nih. Luar biasa nih. Oke, tuh tertulis semua. Umroh, haji, menjadi orang yang sukses. Menjadi astronomi, sukses dan hafal 30 juz. Amin. Nah, di sini ada Bapak dan Ibu guru nih yang membaca tulisan kamu di sini akan mengaminkan. Karena Bapak dan Ibu guru ini orang-orang soleh. Orang-orang yang dekat sama Allah. Dibaca, kemudian ini menjadi cita-cita kalian. Insya Allah. Ya, hafal juz 28. Aku ingin kuliah di Jepang. Amin. Wow, yang menuliskan kuliah di Jepang nih. Hebat nih, orang-orang hebat. Ingin meraih cita-cita, ingin masuk surga. Oh, sama. Ya, ingin masuk surga juga. Ingin membahagiakan kedua orang tua. Wow, luar biasa. Ini orang-orang hebat semua nih. Baik, selanjutnya nanti kita akan berkompetisi nih, main cepat-cepatan. Nanti ada soal,
kalian silahkan mengetikkan main cepat-cepatan, ada tes konsentrasi. Nah, nanti kalian tolong tuliskan nama sama kelasnya, nama panggilan sama kelasnya. Misalnya Hakim 7D, Ahmad 7A. Tuliskan seperti itu namanya ya. Kita akan berkompetisi. Nanti tertulis nih siapa pemenangnya. Setiap pertanyaan ada pemenang-pemenangnya, main cepat-cepatan. Oke. Siap ya? Mudah-mudahan semuanya konsentrasi. Karena ini adalah tes konsentrasi. Siap insya Allah? Oke, yuk dituliskan. Ditunggu dulu, tuliskan namanya dan kelasnya. Nama panggilan saja. Nama panggilan saja dan kelasnya. Misalnya Ahmad 7B, Alif 7A. Oke, misalkan seperti itu. Oke, siap semuanya? Akan ada pertanyaan? Wow, iya, ini interaksi kita ya. Nanti pembelajaran online seperti ini, anak-anak. Ya, menyenangkan, pasti menyenangkan sekali. Ayo. Oke, 28 orang, silakan. Yang baru gabung juga nggak apa-apa, silakan masuk ke www.menti.com, kodenya 526247. Nah, kita langsung next slide saja. Kita akan ke slide di mana kita akan lomba bersama-sama, tes konsentrasi. Baik, sudah? Silakan. Silakan tuliskan namanya. Nama masing-masing. Oke, 61 orang. Tulis nama dan kelasnya. 60 pertanyaan per lihat. Nanti saya akan bacakan ya. Juga kalian lihat saja di gadgetnya. Ini dia pertanyaan kita. Silakan. 1000 tambah 40 tambah 1000 tambah 30 tambah 1000 tambah 20 tambah 1000 tambah 10 sama dengan berapa? Silakan. Waktunya 9. Ayo main cepat-cepat. Waktunya singkat, cepat, langsung. 3, 2, 1. Habis waktunya. Iya, kita lihat. 5.000. Yang benar hanya 7 orang. 4.100. Lihat deh. Ada 40, 30, 20, 10. Oke. Pemenangnya siapakah? Ya. Nanti kita akan lihat. Ayo, sekarang pertanyaan kedua. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Ayo, kira-kira berapa? Kalau 10 menit, 1 butir. 3, 2, 1. Berapa menit kah? Loh, banyak yang 50 menit. Sama dong, 10 menit juga. Jadi kalau 10 menit untuk 1 butir, 5 butir juga kan satu wadahnya sama. Ya, 11 orang yang betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bus berangkat dari kota A jam setengah 6 pagi. Tiba di kota B jam 11. Jika jarak kota A dan B adalah 330 km, kecepatan rata-rata bus tersebut berapa? Silahkan dipikirkan, dibagi. Dari setengah 6 ke jam 11. Berarti berapa jam? Ini jaraknya 330 km. Nah, 3, 2, 1. Habis waktunya. Yang benar adalah 3 orang. 60 km per jam. Nanti ketahuan siapa pemenangnya ya. Pertanyaan selanjutnya. Kita lihat. A punya 2 ikat kelengkeng dan B punya 3 ikat. 1 ikat 45 biji. Mereka memberikan kepada 3 orang sama rata. Berapa bagian per orang? Ya, 20 detik untuk memikir, untuk menghitung. Silakan dijawab. Main cepat-cepatan langsung karena hampir waktunya 3 detik lagi. Yuk langsung jawab. Iya, waktunya habis. Iya. 4 orang yang betul. Baik, lanjut.
Pertanyaan serius. 12 kali 8 dikurang 4 kali 16 tambah 5 dikali 0 sama dengan berapa? Ayo, silakan langsung dijawab. Waktunya cuma 15 detik. 15 detik sangat cepat. Iya, langsung. 2, 1, habis. Berapapun angka kalau dikali 0, jawabnya 0. Iya, 44 orang, betul. Iya, kita akan lihat siapakah pemenangnya. Ternyata pemenangnya adalah Bu Guru, tolong dicatat Bu Guru. Lila 7C. Iya. Lila 7C sudah benar. Baik, anak-anak semua, kita kembali lagi ke materi kita ya. Kita kembali ke materi kita. Menyenangkan kan ya? Ya, menyenangkan sekali tentunya dengan seperti ini. Ya, saya share screen lagi. Oke, kita kembali ke tadi. Nah, anak-anak semua, walaupun pembelajaran daring, pembelajaran e-learning, pembelajaran jarak jauh, tetapi siswa-siswi SMP IT An-Nur harus tetap beradab. Apa misalnya adabnya? Ya, seperti daring seperti ini kalian sudah mandi, berpakaian yang bagus, berpakaian yang rapi, karena terlihat oleh teman-teman semua, tidak boleh kelihatan auratnya. Nah, yang mungkin nanti ketika belajar masih pakai celana pendek, yang putri, yang akhwat, itu lupa memakai hijab jilbab, jangan ya, karena ini bagian dari adab. Ya, termasuk nanti adabnya adalah ketika ada yang berbicara, kita tetap di-mute, ya, tetap diam, kecuali kalau diminta untuk unmute atau menyalakan speaker. Ustadz, ada yang coret-coret. Nah, itu mereka belum tahu bagaimana adab ketika pembelajaran daring. Nah, karena murid-murid atau SMP IT An-Nur itu menanamkan adab sebelum ilmu. Mereka memiliki karakter yang hebat, seperti yang tadi kita tuliskan. Nah, ketika kita online, Allah selalu mengawasi kita. Maka berhati-hatilah terhadap apa yang kita lakukan. Karena dialah atau Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi mungkin ayah, ibu tidak melihat ketika kita daring, ketika online. Guru tidak melihat, tapi Allah melihat. Maka ketika kita online, kita pegang gadget, kita tetap berakhlak. Karena Allah mengawasi. Nah, maka kita jaga diri kita dari api neraka. Kita jaga keluarga kita dari api neraka. Nah, kita juga harus beradab sama orang tua kita. Kita harus ingat kebaikan mereka. Jangan sampai ketika nanti mereka sudah tua, malah kita buang ke panti jompo. Kita harus membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan malah membuat nangis orang tua kita. Ya. Nah, hari ini teman-teman semua akan diajarkan beberapa aplikasi daring. Aplikasi dalam jaringan atau online ya. Ustadz menyebutkan daring itu singkatan dari dalam jaringan atau online. Nah, kita sekarang lagi online nih. Nanti diajarkan beberapa aplikasi-aplikasi ya, yang belum bisa buat email akan disampaikan untuk bisa membuat email nanti perlahan. Nah, yang pertama diajarkan tentang Google Classroom. Karena Google Classroom nanti di SMP IT An-Nur akan digunakan sebagai media pembelajaran kita, kelas virtual kita. Apa sih Google Classroom? Nah, Google Classroom itu
salah satu aplikasi ya kita yang namanya Classroom. Nanti bisa di-install melalui App Store, di gadget kita, di handphone kita, atau misalkan kita menggunakan laptop, ya kita bisa menggunakan akun Google kita, kemudian kita pilih Classroom. Nah, begitu. Nah, nanti guru akan mengundang semua siswa, semua kalian untuk masuk ke kelas masing-masing. Ke kelas 7A, 7B, 7C, 7D, ya. Dengan memberikan kode kelas. Jadi kita akan diundang untuk masuk per kelas nih. Di kelas virtual kita namanya Google Classroom, namanya Classroom. Nah, nanti di WhatsApp, guru akan memberikan kode kelas. Nah, kode kelas itu berupa kombinasi angka dan huruf. Jadi ada angka dan huruf. Nanti kalian copy atau kalian catat, kemudian masukkan ketika kalian masuk ke Google Classroom. Nah, nanti dikirimnya kode ini via WhatsApp. Nah, kalian akan menerima kode kelas itu dan memasukkan ke dashboard namanya, itu ke papan utama, tampilan utama Google Classroom kita, sehingga kita masuk ke Classroom. Classroom itu nanti ada materinya yang akan diberikan oleh guru, ada video guru, ada kuis interaktif, ada hal-hal yang menarik, ada kita saling chat seperti WhatsApp. Ya, kita berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan guru. Pokoknya mengasyikkan di Google Classroom tersebut. Bukan cuma seperti WhatsApp, ya. Nanti juga ada juga yang kita ketemu langsung dengan face to face seperti Zoom ini, namanya Meet. Nah, itu punya Google juga. Gitu ya. Nah, itu caranya. Atau kita tadi cara yang pertama diberikan kode kelas oleh guru, atau kita memberikan email kita, nanti email kita akan di-invite. Kita bisa lihat, buka email, kemudian tinggal kita bergabung. Nah, itu cara kita masuk ke kelas. Nanti akan ditutorialkan. Ya, ini baru PPT-nya, ini baru PowerPoint-nya. Nah, seperti ini nanti kalian untuk bergabungnya di Classroom, buka di browsernya itu, ya nanti ya, bukan sekarang ya. Nanti, kalau sekarang dengerin dulu. Nanti saja, bukan sekarang dengerin dulu, biar kalian fokus dulu, ya lihat di Zoom-nya dulu, ya mengikuti dulu. Nanti kalian masuk ke browser atau boleh masukkan ke Google gitu ya, tulisannya classroom.google.com. Nah, nanti ini file ini akan diberikan kok, classroom.google.com. Kemudian kita login itu masuk. Ya, masuk dengan user, ya dengan nama kita sama passwordnya di akun Google kita, Gmail kita. Ya, berarti syaratnya kita harus punya email. Ustadz, saya belum punya email. Oke, nanti kita akan perlahan buat emailnya. Ya, singkat buat email 1 menit jadi, gitu ya. Nah, kalau kalian sudah ke classroom.google.com, maka nanti akan ada tampilan nih. Ada tampilannya, ya. Ada di pojok kanan atas itu tanda plus. Nah, kalian pilih join class atau gabung ke kelas. Nah, kalau sudah diklik join class atau masuk ke kelas, gabung ke kelas, nanti minta kodenya nih seperti ini nih, join class, class code. Nah, kode yang diberikan oleh guru dimasukkan, dikopas di sini, ya, di copy paste, kemudian join, udah deh, kalian sudah masuk ke kelas kalian masing-masing, 7A, 7B, nanti bersama teman-teman kalian di situ. Jadi nanti pembelajaran daring online, materi, soal-soal, begitu, kemudian permainan, games, penugasan-penugasan yang menantang, itu ada di classroom kalian. Pokoknya menarik sekali, luar biasa. Nah, nanti di Google Classroom kita itu ada yang namanya stream atau forum untuk chat kita, untuk berdiskusi, untuk ngobrol-ngobrol, seperti WhatsApp lah.
Kemudian ada classwork, itu tugas kelas. Nanti penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru itu melalui classwork atau tugas kelas. Dan people itu kita bisa lihat siapa guru kita, semua guru kita yang mengajar kita, baik guru wali kelas kita maupun guru bidang studi itu akan masuk di anggota. Nah, kalau grades atau nilai ini untuk akun guru. Jadi semua tugas-tugas yang kita kerjakan dengan disiplin itu akan masuk ke buku nilai guru. Kalau kalian nggak ngerjain tugasnya, ya berarti nggak dapat nilai. Makanya kalian disiplin nanti untuk mengerjakan tugas-tugas, untuk belajar, untuk membaca dari Google Classroom ini. Insya Allah menarik sekali. Oke. Nah, slide-nya cukup sampai di situ. Nah, sekarang kita langsung praktek. Tolong untuk praktek, kalian lihat ya. Kalian lihat semua, perhatikan semua. Nanti kalian akan bisa. Ya, kalian akan bisa, insya Allah. Oke. Baik, ini saya minimize. Ini saya minimize. Oke. Sekarang kita ke browser. Nah, saya mulai dari awal dulu. Di mana teman-teman misalnya belum punya email. Maka buatlah email kalian. Emailnya sebaiknya sesuai dengan nama. Jadi ada yang membuat email kan, misalnya my first love. Waduh, nulis emailnya myfirstlove@gmail.com. Nanti nggak ketahuan namanya siapa di situ. Karena ini terkait dengan nilai, maka buatlah email dan akun sesuai dengan nama masing-masing. Kalau misalkan belum sudah terdaftar, ya tinggal kita tambahkan. Oke, kita membuat email baru. Nah, kalian bisa menuliskan dengan Gmail, menuliskan seperti itu. Oke. Terima kasih ya teman-teman untuk tidak mencoret-coret dulu, nanti ada saatnya ya untuk mencoretnya. Terima kasih. Ya, ini pinter-pinter luar biasa. Nah, untuk membuat Gmail, membuat baru, ya di sini ada tulisan misalkan kita Gmail, langsung saja kita create account, ya kita buat, ya boleh di handphone, boleh di laptop, ya boleh di iPad, itu silahkan, ya. Kita boleh pilih mana saja. Nah, ini karena saya sudah punya banyak akunnya. Ya. Saya stop dulu supaya supaya bersih screen-nya ya. Teman-teman, enak kan ya kalau misalkan screen kita bersih ya, tidak terganggu ya. Oke, terima kasih untuk tidak annotate dulu. Terima kasih. Nah, kita misalkan mau membuat baru, berarti kita buat akun. Di sini ada buat akun. Nah, untuk apa? Untuk diri sendiri misalnya. Nah, kan ada tampilan seperti ini. Nah, misalnya kita buat akunnya, di sini ada diminta untuk nama depan, Abdul misalnya. Abdul, nama belakangnya Hakim. Ya, Abdul Hakim. Nah, di sini nama pengguna kita mau seperti apa? Ya. Kita tuliskan Abdul Hakim misalnya, oh ternyata sudah ada yang pakai. Nanti mereka akan ngasih tahu, ini nggak bisa. Nah, ini gitu ya. Kalau nggak bisa, kita harus nambahkan dengan tambahan di depannya. Di sini boleh huruf, angka, dan titik. Ya, misalkan kita nuliskan Abdul Hakim 1, 2, 3. Ya, Abdul Hakim 1, 2, 3. Sandinya kita tuliskan di sini, sandi kita. Nah, masukkan sandi yang sama ya, sandi sama konfirmasi. Nah, untuk membuat sandi, silakan kombinasi antara huruf dengan angka, kemudian besar kecilnya, dan terdiri dari minimal 8 digit begitu. Nah, ini harus diingat. Kita catat ya di sini email kita abdulhakim123@gmail.com. Kemudian sandinya juga kita harus catat.
Nah, berikutnya, oh ternyata nama pengguna tersebut telah digunakan, sudah ada yang punya. Ya, Abdul Hakim 123 itu sudah ada yang punya. Nah, kita tambahin lagi Abdul Hakim 1234. Masih ada juga, ya. Kita tambahin lagi 12345, enggak apa-apa. Nah, ini berarti bisa. Oh, masih ada. Nah, tinggal kita titik saja, kita tambahkan Abdul Hakim titik 12345. Oke, nama tersebut masih. Jadi ini banyak sekali yang menggunakan gitu ya. Nah, kita bisa menuliskan misalnya biar singkat kita tambahkan Abdul Hakim titik IM kita 10 IM ya, kita tambahkan misalkan Abdul Hakim titik IM 10. Nah, biasanya kalau unik begini ini belum ada yang menggunakan. Nah, kan? Nah, bisa kan? Selanjutnya ini untuk konfirmasi kita harus memasukkan nomor telepon kita, nanti akan masuk ke kode, masuk kode ke nomor handphone kita. Nah, masukkan nomor handphone kita. Nah, pastikan ini adalah handphone yang aktif. Ya, kenapa? Nanti pemulihan. Ini optional, optional itu pilihan. Nggak diisi juga tidak apa-apa. Tanggal lahir kita. Ya, misalkan kita tuliskan 6, bulannya bulan Januari, tahunnya tahun berapa? Ya, misalkan 79 gendernya pria. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, nanti akan ada kode. Nah, saya siap-siap pegang handphone. Nah, kode yang masuk ke kita itu berapa kodenya? Kita akan masukkan di sini. Seperti itu. Nah, kirim. Nah, nanti secara otomatis, nah ini sudah masuk ke Google saya 821 648. Oke, kemudian kita verifikasi. Nah, sudah email kita jadi seperti ini. Ya, sudah selesai, 1 menit sudah bisa jadi email. Nah, pastikan tadi ketika untuk membuat namanya, karena ini terhubung dengan nilai, tolong tidak menuliskan dengan nama my first love gitu ya. Kemudian buatlah nama yang sesuai dengan nama kalian di sekolah. Nah, selanjutnya tinggal ini setuju-setuju saja, sudah sampai, sudah jadi kita buat email baru kita. Nah, ini sudah jadi email kita. Ya, selamat datang Abdul Hakim, begitu. Nah, kemudian kita misalnya, ini saya pakai akun yang sudah lama dulu, ya. Guru membuat kelas misalnya, ya kelas 7A. Ini misalnya nanti akan dikirim ya kode kelas. Guru membuat classroom, Google Classroom. Nur, kode kelasnya. Nah, ini nanti akan diberikan, ini contoh saja ya. Jadi anak-anak nggak usah buat dulu, lihat dulu saja. Lihat dulu saja. Nah, ini akan diberikan ke kita. Ya, via WhatsApp, begitu. Ini loh kode kelas kita. Nah, caranya nanti dikasih tahu caranya, seperti yang tadi di PPT saya berikan. Nah, kemudian kita masukkan kita, Gmail atau yang tadi sudah kita buat, begitu, Gmail. Nah, kemudian lihat di sebelah kanan atas, itu ada akun kita, ada email kita, yang tadi kita sudah buat nih, huruf A. Kalau kita klik di sini, abdulhakim.im10@gmail.com. Nah, nanti tadi kita sudah buat ini kan. Jangan lupa namanya, pastikan kita lihat dulu ya di info pribadi. Di info pribadi di sini namanya Abdul Hakim. Oh iya,
pas sesuai dengan nama yang ada di absensi kita di SMPIT An-Nur. Kalau tidak, kita harus mengganti di sini dengan nama yang sesuai anak-anak semua. Oke, selanjutnya di pojok kiri, ya, di sebelah kirinya setelah nama akun kita ada titik 9. Kita cari di sini classroom. Nah, kita ke ataskan saja, di sini ada classroom. Ini sebenarnya akun-akun yang dimiliki oleh Google, ya. Bahkan di sini juga ada yang namanya Meet. Ya, di sini ada Google Meet. Google Meet ini dia Meet. Ini sama seperti Zoom. Bahkan dia free sekarang, bukan cuma 40 menit kalau basic. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan Meet. Nah, sekarang Google Classroom dulu sampai dengan kita bisa masuk ke kelas kita. Nah, kita ke ataskan, ini bisa dipindahkan. Jadi biar di atas posisinya, maka kita ke ataskan. Kita tinggal klik. Nanti ada tutorialnya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita belum pernah membuat Google Classroom, maka di sini ada tampilannya di awal. Kita seperti yang tadi PPT di PowerPoint saya sampaikan, kita untuk masuk ke Google Classroom kita. Nah, ini dashboard namanya, tampilan awal kita. Di sini ada tanda panah, buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Nah, ini buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Kita tinggal plus di sini, kemudian gabung ke kelas ya. Bukan buat kelas, gabung ke kelas. Kalau buat kelas ini untuk ibu guru, bapak guru membuat kelas. Kita klik gabung ke kelas atau join kelas. Kemudian dia minta kode kelas yang tadi kita diberikan oleh guru kita. Nah, ini saya kopas. Ya, saya kopas, gabung deh. Nah, kita tuntut, kita bergabung. Jadi mudah sekali. Cukup pekerjaan kalian sampai di sini. Nah, sudah masuk. Kalian sudah masuk ke Google Class kita. Sudah ada yang masuk malah nih. Ada yang mencoba nih. Kailita Might gitu ya. Ini sudah ada yang masuk. Saya lihat teman-teman, kami menunggu Ustaz Abdul Hakim kembali masuk. Bisa mencoba tutorial yang tadi nanti di rumah yang belum punya email bersama. Insyaallah ini sudah punya semua ya. Bahkan sudah masuk belum semua. Kita masih mencoba dulu menghubungi Ustaznya. Semoga bisa bergabung kembali. Sabar semuanya. Nanti Ustaznya masuk kembali. Ada yang mau nyanyi? Ada belum masuk. Mungkin ada yang mau menyampaikan atau menyanyikan sebuah lagu dari teman-teman. Biar tidak mengantuk, mungkin ada sedikit intermezzo.
lagu yang suaranya bagus mungkin dari Ikhwan atau yang akhwat. Pak, saya mau nyanyi, silakan. Akan mungkin mau nyanyi akan 7B. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ustaznya sudah baik. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan. Terputus ya? Maaf, koneksinya terputus ya. Iya, Ustaz, tidak apa-apa. Iya. Tadi sampai di mana? Sampai di mana terputus? Buatan Google, apa email akun Google. Oke, baik. Nah, saya ulang kembali ya. Ulang kembali. Nanti kita mendapatkan kode dari guru kita. Nah, ini kita kopas misalnya dari WhatsApp, diberikan via WhatsApp. Nah, kita mulai masuk ke kelas kita. Ya, misalkan kelas kita yang baru di sini. Nah, ini kita sudah bergabung di sini ya. Namanya bahkan Kailita Med Bilal ini sudah contoh nih. Halo Bilal gitu ya. Halo Bilal. Nah, Bilal sudah masuk di sini. Nah, ini forum kita. Kita bisa chat begitu ya. Anggotanya, oh ini sudah banyak yang masuk nih. Bilal Arafi, kemudian Kaila Temet, Mika. Ini contoh saja sebenarnya, ini contoh saja ya anak-anak semua. Ini sudah ada kelas kita. Nanti apabila ada tugas misalnya, ya, misalnya ini ada ulangan nih, ulangan tema 1. Nah, kita bisa lihat tugas di sini. Nah, ini ada contoh ulangan. Selesaikan ulangan tema 1 ini dengan baik dan benar. Pengerjaan dilakukan mulai hari ini tenggat waktu hingga Rabu 15 Juli 2020. Berarti besok. Semoga Allah memudahkan. Soal ulangan tema 1. Nah, kalian tinggal diklik ya, tinggal diklik di sini. Nanti kalau sudah selesai, jangan lupa di sini tandai sebagai selesai di sebelah kanan. Nah, ini sebagai penyerahan. Gitu ya, semua soal-soal pastikan lihat semua yang ditugaskan ini tandai sebagai selesai, diklik kalau sudah mengerjakan. Nah, ini misalkan kita mengerjakan soal di sini. Ya, ini contoh saja ya, soal ulangan tema 1, kelas. Nah, misalkan 1A, nama Abdul Hakim. Nah, selanjutnya. Jadi kita mengerjakan soal ini sendiri-sendiri. Nanti anak yang baik akan diberikan balasan oleh Allah berupa surga. Berikut inilah tugas yang terpuji kecuali datang terlambat. Nah, kita kirim. Nah, kita bisa lihat skor kita berapa nilainya. Oh, 100 nih, dapat nilai 100. Kalau sudah ya, selesai ini karena kita sudah kirim begitu, kita bisa lihat, kita ke sini lagi, kita pastikan ya, kita pastikan bahwa ulangan ini sudah kita tandai sebagai selesai. Nah, kita klik di sini nih, tandai sebagai selesai. Oh, sudah selesai kalau kita mengerjakan. Kita sudah menyerahkan, tetapi belum dapat nilai di sini. Nanti guru akan menilai kita. Di sini akan terlihat nilainya. Walaupun tadi kita sudah tahu 100, tetapi belum masuk buku nilai. Nah, berarti guru nanti akan memberikan nilai nih. Nah, yang sudah menyerahkan, ini dia nih. Nilainya 100 misalnya, begitu ya. Kemudian dikembalikan. Dikembalikan. Nah, kita bisa lihat nilai kita di sini. Saya refresh. Ya, kita refresh di sini. Nilai kita sudah diproses. Nilai kita sudah dikembalikan. Ya. Nilai kita sudah oke. Ini kita perhatikan. Namanya
Abdul Hakim. Kemudian di sini kita sudah dapat nilai 100 ya. Tuh, sudah dapat nilai 100. Oh, Mika sudah mengerjakan juga Mika. Oke, dikembalikan semua sekarang. Misalnya Baik, sepertinya Ustaz Abdul Hakim mengalami kendala sinyal kembali. Kita tunggu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Maaf, koneksinya putus-putus ya. Saya coba cari sinyal lagi. Saya ganti dulu ininya 1979. Sebentar. Mohon maaf kalau sering terputus ya. Iya. Terganggu ya. Oke. Baik. Saya siapkan juga di sini biar koneksinya nggak putus-putus ya. Sering terputus. Ini kebetulan saya sedang berada di daerah Cilengsi. Saya berada di daerah Cilengsi, bukan di rumah nih. Gitu ya. Oke. Baik, saya share kembali ya. Saya ulang kembali ya. Sudah terlihat lagi? Sudah terdengar lagi? Terdengar lagi, Ustadz? Betul, Ustaz. Sudah ya? sudah baik, sudah bagus. Baik lagi. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kita coba lihat ya nilai kita. Nilai kita tadi yang sudah kita berikan. Nah, ulangan tema. Nah, ini sudah ada nih nilainya karena sudah diproses oleh guru. Ya, sudah diproses oleh guru, maka nilai kita sudah terlihat nih dia nilainya nih di sini nih. 100 100 ya. Nilainya 100 dari skor tertinggi 100. Sudah ada ya. Oke, seperti itu. Jadi pastikan anak-anak ketika mengerjakan tugas itu pertama namanya sudah selesai, namanya pas dengan nama kita, kemudian ketika mengerjakan tugas diklik sudah selesai di sini ya, di sebelah kanan. Oke. Seperti itu Google Classroom gampang sekali nanti akan diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru dikirim kode kelasnya. Begitu anak-anak semua. Baik. Sekarang kita bermain dulu ya, kita live lagi biar seru lagi. Sepertinya sudah mulai perlu strategi lagi nih. Nah, kita main. Silakan anak-anak terlihat semua. Silakan masuk ke joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Silakan. Masukkan kode 577175.
Silahkan ditunggu. Menunggu pemain. Tulis seperti tadi ya. Tapi tulisannya joinmyquiz.com. Kemudian kodenya 57. Oh iya, sudah banyak yang masuk. Fradit 7A, Ahmad 7A, Syakira 7C, Viana 7C. Oke. Oke, mantap. Silakan. Ditunggu ya. Kita akan tunggu. Iya, udah 13 orang yang masuk. Silakan teman-teman yang lain memasukkan joinmyquiz.com. Kodenya 577175. Oke. Joinmyquiz.com 577175. Silakan masukkan, kita tunggu ya. Mudah-mudahan koneksinya lancar terus nih. Tadi mohon maaf kalau koneksi kita kurang lancar. Oke. Joinmyquiz.com, kodenya 577175. Anak-anak semua ya. Iya, 35 orang, sudah masuk 40 orang. Iya, ditunggu semua. Ini udah bervariasi ya, ada 7A, 7B, 7C. Nanti siapakah pemenangnya? Apakah 7A, 7B? Nah, ini identitas kelas ini dipertaruhkan. Yo, udah 44 orang. Ya, ditunggu lagi, silahkan. Yang masih mau gabung, joinmyquiz.com, kodenya 577175. 577175. Joinmyquiz.com, kodenya 577175. Oke, sudah ya? 49 orang ya. Kita akan mulai ya. Oh, nambah lagi masih ya area 7B. Oke, pertanyaannya nanti silakan dibaca ya. Kemudian langsung dijawab dengan cepat, begitu ya. Kita akan mulai. Silakan. Ya, silakan dijawab soal-soal yang ada. Nah, ini TTS, teka-teki sulit ya. Tapi mudah bagi kalian semua, nggak sulit lagi. Karena anak-anak hebat, pantang menyerah, pemberani, ya. Ini salah satu pembelajaran yang menyenangkan. Kita ikut peta pekan ta'aruf dengan ta'aruf pembelajaran online. Iya. Wow, Alika 7D memimpin. Disambut dengan Nia 7C. Sama nilainya? Wow, Hilmi. Langsung ke atas Hilmi. Kelas berapa ini Hilmi? Dava 7A. Yang kedua. Nadine 7D. Ayo, masing-masing kelas dipertaruhkan ini namanya. 7D Nadine. Oh, Nadine cepat nih, hebat nih. Ayo, Ainur 7C mana Ainur? Ainur, Alivia 7D. Terus, silakan. Nadine 7D. Iya, ada Cia langsung 7D. Ayo 7A, 7B, 7C mana? Raihan langsung ke atas Raihan. Langsung menyalip Raihan. Dengan skor tertingginya. Wih, ada Cia 7D. 2550 nilainya langsung Cia. Langsung Raihan lagi ke atas. Wah, ini seru ini. Seru banget nih. Pertarungan yang seru antar kelas nih. Antar kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Raihan masih memimpin Raihan. Sementara di bawahnya ada Hilmi, Cia, ada Alivia. Ayo Dava 7A, Dava ayo sebentar lagi terus. Kejar Raihan. Iya. Ini memang pertanyaannya yang aneh-aneh ya, lucu-lucu aja. Biar refresh siang-siang begini.
Iya. Pertanyaannya menarik ya. Bagaimana cara membuat alpukat cepat matang? Iya, kata orang sih disimpan dalam beras, tapi itu kan 3 hari, tapi lebih cepat adalah langsung direbus cuma berapa jam ya. Ayo. Planet mana yang paling dekat? Planet Ban. Nah, itu ada ininya ya. Ada bengkel yang jualan ban. Kamu melihat orang Jepang makan mie ayam pakai apa ya? Kamu melihatnya. Jadi jangan jawab sumpit. Nah. Anak yang paling panjang adalah anak apa? Ya, disingkat langsung anaconda. Anaconda. Iya. Siapakah pemenangnya? Peringkat pertamanya? Iya, kita masih lihat Rehan masih di atas. Ayo silakan. 70 pemain sudah main di sini. Sementara 71 orang sudah selesai. 71 orang sudah selesai. Ya. Oke. Kita tunggu dulu ya, sebentar ya. Oke, masih banyak yang belum selesai. Baik, saya selesaikan. Akhiri game. Kita akan lihat siapa pemenangnya. Saya akhiri gamenya. Pemenangnya adalah, iya, yang pertama adalah Rehan. Juara 1, juara 2-nya Mevi 7D. Dan juara 3-nya adalah Dava 7A. Rehan, ya, juara 1 nih Rehan nih. Rehan, luar biasa Rehan ya. Oke, Rehan, Mevi, Dava. Oke. Rehan yang mana Rehan? Rehan bisa di unmute. Mana Rehan? Ya, Pak. Kelas berapa? Kelas 7A. 7A. Wah, hebat 7A. Kemudian tadi yang juara 2 siapa? Silakan di unmute. Mevi 7D. Mevi mana Mevi? Mevi 7D. Oke, angkat tangan Mevi. Oke, luar biasa. Yang ketiga, Dava 7A juga. Mana Dava? Lagi seru, Pak. Oh, lagi. Oke, kalau lagi sekarang kita mainnya Kahoot. Nah, berbeda kalau Kahoot kalian harus lihat Zoom. Jadi soal sama Zoom-nya atau gini. Kalian langsung masuk ke Kahoot. Bedanya Kahoot dengan Quizzes, kalau Quizzes tadi kalian ada soalnya. Sekarang Kahoot itu soalnya ada di layar. Jadi soalnya ada di layar. Kalian harus lihat layar juga atau mendengarkan pertanyaan dari pertanyaan dan option jawabannya dari saya, gitu ya. Oke. Jadi nggak ada soalnya nanti kelihatannya, padahal soalnya ada di Zoom. Bagus kalau kalian punya, misalkan Zoom-nya pakai laptop, kemudian mengerjakannya pakai handphone. Kalau misalnya cuma satu medianya, maka ya kalian minimize saja, kemudian dengarkan instruksi saya, gitu ya. Baik, kita bermain sekarang namanya Kahoot. Nah, siap ya? Bermain lagi? Seru? Oke. Game optionnya saya pilih dulu. Musiknya kita pilih musik yang santai. Kemudian ini nggak usah otomatis, biar saya saja. Random, oke, random. Oke. Oke. Nah, jadi perhatikan, nanti soalnya ada di layar sini ya.
Kemudian kalian menjawabnya disesuaikan warnanya atau bentuknya. Silakan masuk ke www.kahoot.it. PIN-nya atau kodenya 548309. Sika 7D, Malik 7A, Dre 7A. Oke. Sudah masuk 8 orang. Oke. Silahkan. Oke, 18 orang. Oke. Silakan masuk. Kodenya ini. Screen-nya bisa dihapus dulu yang mencoret, mohon maaf. Sebentar, saya stop share. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Ya, silakan lanjutkan lagi. 51 orang sudah masuk. Silakan join www.kahoot.it. Nah, ini seru kita main ya. Ayo, mana 7A, mana 7C, mana 7B, mana 7D. Nah, tadi 7A sudah menang ya. 7A sudah menang. www.kahoot.it. Kodenya 548309. Oke. Siap ya? Kita akan mulai ya. Oke, kita akan mulai. Masih ada yang ditunggu? Oh, masih banyak yang mau masuk nih. Oke, nggak apa-apa, sabar saja, kita tunggu. Ya, ini bagian dari supaya pembelajaran kita menarik, menyenangkan. Kita live. Lagi-lagi berbeda ya, tadi quizzes namanya. Soalnya ada di gadget kalian. Kalau Kahoot ini soalnya ada di layar. Jadi kalian harus lihat di layar atau mendengarkan. Nanti saya akan bacakan soalnya sama warnanya. Kalian harus cepat jawab, gitu ya. Jadi jangan panik kalau misalkan kalian lihat di handphone kok nggak ada pertanyaannya. Ini optionnya saja. Nah, kalian tinggal pilihkan optionnya sesuai dengan pertanyaan saya nanti. Ya. Atau kalian lihat di layar kalau misalkan medianya 2. Oke, kita akan mulai. Bismillah, Allahu Akbar. Start. 1, 2, mulai. Oke, ini dia pertanyaannya. Ya, ini teka-teki saja. Dalam balapan March berhasil menyalip Lorenzo yang ada di posisi 2. Posisi berapa March sekarang? Merah 2, biru 3, kuning 4, hijau 1. Silahkan, di posisi berapa? Oke. Balapan March berhasil menyalip Lorenzo yang ada di posisi 2. Posisi berapa March sekarang? Merah 2. Oke, jawabannya adalah 2. 30 orang. Betul. Hebat. Siapakah? Dita 7D. Wah, Dita paling cepat dan benar jawabannya. Lanjut. Pertanyaan nomor 2. Berat mana 1 kg kapas dengan 1 kg besi? Berat yang mana? Merah sama ringan, biru sama berat, kuning kapas, hijau berat besi. Ayo pilih yang mana? Berat mana 1 kg kapas dengan 1 kg besi? Merah sama ringan, biru sama berat, kuning kapas, hijau besi. Habis waktunya? Iya, sama berat. 24 orang, betul. Siapakah? Teratas, Leon 7B. Leon 7B. Apakah Leon nanti masih bisa bertahan? Kita lihat saja.
Kalau makan dia hidup, tapi kalau minum dia mati. Apakah itu? Kalau makan dia hidup, tapi kalau minum dia mati. Merah api, biru buaya, kuning manusia, hijau air. Kalau makan dia hidup, tapi kalau minum dia mati. Apakah itu? Merah api, biru buaya, kuning manusia, hijau air. Api 51 orang, betul, hebat. Iya, Fayat 7A, Fayat 7A, hebat, keren. Lanjut, Mickey Mouse adalah tikus berkaki 2, sedangkan Upin dan Ipin kakinya berapa? Merah 3, biru 4, kuning 1, hijau 2. Main cepat-cepatan, ayo cepat langsung dijawab karena waktunya cuma 15 detik. Iya, Upin dan Ipin kakinya berapa? Upin dan Ipin manusia ya. Berarti kakinya berapa manusia? 2. Iya, bukan 4 ya. Ini ada yang menganggap mungkin digabung kakinya. Tetap manusia, kakinya 2. Upin Ipin manusia gitu ya. Kakinya 2. 29 orang, betul. Lila 7C, teratas Lila. Ini bervariasi ya. Tadi 7A, 7B, sekarang 7C. Bis apa yang rodanya 3? Oke, bis apa yang rodanya 3? Apakah bemo merah, kemudian biru beca, kuning bajai, hijau bisa bajai, bisa bemo, bisa beca. Bis apa yang rodanya 3? Oke. Ini kalian anak-anak hebat ini. Walaupun pertanyaannya, iya 38 orang betul. Bisa bajai, bisa bemo, bisa beca, iya. Oke. Skornya masih Lila 7C. Oke, pertanyaan nomor 6. Buah apa yang isinya durian tapi kulitnya berduri? Buah apa yang isinya durian tapi kulitnya berdiri? Merah durian, biru salak, kuning nanas, hijau pepaya. Silahkan dipilih ya sesuai dengan warnanya yang tadi saya sebutkan. Buah apa yang isinya durian tapi kulitnya berduri? Merah durian, biru salak, kuning nanas, hijau pepaya. Dia durian dong. Iya betul, tetap durian. Oke, hebat. Lanjut lagi. Oke. Nadine ya 7D. Oh, ini kok gantian ya? Tadi 7A, 7C, 7 ya. Sekarang 7D. Orang apa yang kalau berenang rambutnya tidak basah? Nah, merah orang gondrong. Kemudian biru orang Sunda, kuning orang Kalimantan, hijau orang botak. Nah. Oke. Iya, ini saya yakin kalian semua nggak ngantuk ya. Soalnya seru nih, seru. Wah, 62 orang betul. Tapi paling cepat Nadine masih 7D. 7D bertahan. Jika diucapkan sekali dia jauh, jika diucapkan 2 kali dia malah dekat. Apakah itu? Apakah merah langit, biru matahari, kuning bulan, hijau rumah? Ini pertanyaan cak lontong ya. Kalian harus bisa teliti. Ya, ini bagian dari energizer. Energizer. Belajar biar menyenangkan. Langit dong, masa 27 rumah. Coba kalau langit 2 kali, langit-langit. Jadi dekat gitu kan, atap langit-langit. 13 orang yang betul. Siapakah? Tuh, kembali ke 7B. Fawas 7B. Iya, lanjut. 9. Apa penyebab mobil berhenti di lampu merah? Penyebab mobil berlampu merah? Berhenti di lampu merah? Merah karena direm, biru karena ada bintang, ada binatang, kuning karena ada pejalan kaki, hijau karena ada polisi. Ayo, karena apa? Mobil berhenti di lampu merah. 5, 4, 3, 2, 1, habis waktunya. Jawabannya adalah merah karena direm. 49 orang betul. Oke, lanjut. Masih Fawas 7B. Oke, lanjut. Ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Vietnam, tapi tidak ada di Myanmar. Apakah itu? Apakah merah harimau, biru oleh-oleh, kuning huruf I, atau hijau kuil? Ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Vietnam, tidak ada di Myanmar. Apakah itu? Ternyata jawabannya adalah huruf
Iya, 55 orang betul. Hebat, keren. Masih Fawaz 7B. Oke, 11. Kata apa yang di dalam kamus ejaannya salah? Kata apa yang di dalam kamus ejaannya salah? Apakah merah setuju? Biru benar? Kuning salah? Hijau logika? Kata apa yang ada di dalam kamus ejaannya salah? Oke. 4, 3, 2, 1. Kata yang ejaannya salah adalah salah. Ya, tulisannya salah ya, dia salah. 41 orang betul. Oke, hebat-hebat. Masih Alif 7A. Sekarang Alif ya. Wih, Alif 7A. 10.000. Kera apa yang bikin orang masuk rumah sakit? Kera apa yang bikin orang masuk rumah sakit? Apakah hijau kera Thailand, biru kera Indonesia, kuning kera India, merah keracunan makanan? Kera yang bikin rumah sakit ternyata adalah keracunan makanan. Iya, 63 orang. Baik, lanjut. Masih Alif 7A, 13, 15. Bunga apa yang bikin orang mati kalau berada di bawahnya? Bunga apa yang bikin orang mati kalau berada di bawahnya? Merah mawar, biru anggrek, kuning melati, hijau teratai. Hijau teratai, biru anggrek, kuning melati, merah mawar. Yang bikin orang mati kalau berada di bawah bunga tersebut. Teratai dong, kan teratai di air. Kalau orang di air, lama-lama mati dia. 35 orang. Iya, siapakah masih? Alif 7A masih. Alif bertahan nih 7A, membawa nama kelas 7A. Apa yang selalu datang tapi tidak pernah sampai? Apa yang selalu datang tapi tak pernah sampai? Apakah besok merah, biru orang, kuning nenek, binatang hijau? Oke, yang selalu datang tapi tak pernah sampai. Ternyata jawabannya adalah dia datang terus tapi nggak pernah sampai-sampai. Besok gitu. Ada yang punya hutang begitu, besok. Nah, betul 56 orang. Pertanyaan terakhir, masih Alif ya. Ini pertanyaan terakhir. Jika sapi berwarna putih, maka sapi minumnya? Nah, minum sapi apa? Apakah merah jus, biru air, kuning susu, hijau kopi? Jika sapi berwarna putih, maka sapi minumnya kuning susu, merah jus, biru air, kopi hijau. Silahkan dipilih. Habis waktunya 54 orang betul air. 10 orang minum susu. Emang sapi minum susu ya? Iya. Siapakah pemenangnya? Alif 7A. Kemudian Cia 7D. Dan yang ketiga Dika 7B, jadi ABD. Oke, ini bervariasi nih ABD. Semua sama kuat, luar biasa. Baik. Nah, keren semuanya ya. Ini sudah ada pemenang-pemenangnya. Ya, saya keluar. Oke. Baik, saya stop. Saya share. Wih, gimana? Menarik semua? Keren ya, menarik ya. Alif mana Alif? Mau tahu dong? Alif? Alif bisa di-unmute? Mana? Assalamualaikum Alif. Waalaikumsalam. Alif 7A pemenangnya. Kok bisa menang Alif? Cepet ya ngetiknya atau pakai handphone atau pakai laptop? Pakai handphone sih. Pakai handphone. Terus ngelihatnya di mana? Ngelihat soalnya? Bisa double screen-nya. Oh, pakai double screen. Wah, pinter. Iya, pakai double screen. Ya. Berarti taktiknya caranya pakai double screen, kelihatan gitu ya. Nah, taktik supaya menjadi pemenang. Alif udah jadi pemenang. Cita-cita Alif apa, Alif? Nanti? Pengusaha. Pengusaha. Amin. Mudah-mudahan jadi pengusaha yang luar biasa. Nah, teman-teman, saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Saya mohon izin dulu untuk tidak mengaktifkan kembali dulu videonya supaya lebih stabil. Saya share screen. Kita kembali lagi ke pembelajaran kita. Ya, ini saya keluar dulu.
Nah, teman-teman, tadi kita kan punya email. Nah, di sebelah kanan akun kita ini ada titik 9. Kalau kita klik di sini banyak aplikasi-aplikasinya. Ya, di sini. Ya. Di sini ada Drive, itu untuk menyimpan file-file kita. Kalau dia akun pribadi itu 15 GB. Kalau pakai G Suite itu sampai dengan 1 tera. Nah, ini akun email kita, ini Google Classroom kita. Kemudian ada search, Google Search, ada Maps. Nah, ini semua terkoneksi dengan handphone kita, termasuk YouTube. Kalau kita klik YouTube di sini, kita mau upload, ya, misalkan anak-anak kalian mau jadi YouTuber. Nah, dengan satu akun ini bisa kalian gunakan untuk mengupload video-video kalian. Silakan mengupload dengan file-file yang video-video yang bagus di sini. Nah, kalian akan menjadi seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, tetapi yang hafal Al-Quran begitu. Nah, ini ada plus, kalian upload videonya, nah, mulai kalian seperti ini. Begitu ya, kalau kalian mau mengupload di YouTube. Gitu. Kemudian yang kedua, nanti selain pakai Zoom, mungkin kalian diajak oleh guru menggunakan yang namanya Meet. Nah, ini dia Meet nih. Perhatikan, ada Meet. Nah, ini gratis. Lebih lama. Meet ini dia gratis. Dia lebih lama. Kalau Zoom mungkin yang basic, yang gratis itu 40 menit. Tapi Meet kita bisa gratis, teman-teman. Nah, nanti guru akan mengklik mulai rapat di sini. Mulai rapat, kita akan mendapatkan kode. Nah, mulai rapat seperti ini. Nah, ini misalnya guru memulai pertama, kemudian dia akan mengirimkan, ini dia kodenya. Ini kodenya. Ya, ini kodenya. Ini disalin begitu. Oke. Kalau sudah, nanti kita masuk ke akun kita. Ya, misalnya kita pakai yang tadi di sini, pakai Meet. Kita tinggal memasukkan kodenya. Masukkan kode rapat di sini. Ya. Tinggal memasukkan kodenya saja. Kalau Meet tadi itu URL-nya, berarti tinggal diklik. Kalau kodenya, kita hanya yang belakangnya saja nih, yang OFN. Yang OFN, kemudian tanpa, nah, tanpa strip tengah, langsung gabung. Maka kita akan tergabung. Sama seperti Zoom. Nah, enaknya di sini kalau kita misalkan keluar, klik di tengah gitu ya, itu ada rejoin kembali tanpa klik linknya. Di bawahnya itu ada rejoin. Gampang saja. Ini tinggal gabung seperti ini, begitu. Nah, ini akan keluar. Misalkan kamera kita tidak aktifkan, ya, kamera saya tidak aktifkan. Nah, di sini nonaktifkan mikrofon, ya, seperti ini. Nah, ini karena kameranya kita nonaktifkan, ini untuk menonaktifkan mikrofon supaya tidak berisik begitu. Kita bisa mengikuti nanti langsung presentasi dari guru, sama ya seperti Zoom. Nah, itu Meet namanya, ya. Insya Allah mudah-mudahan ada pengalaman-pengalaman baru hari ini. Kalian tetap semangat, belajar di rumah. Ya, Pak. Pesan saya, kalian menjadi anak-anak yang rajin belajar, terus bersemangat walaupun di rumah. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Masih ada waktu untuk bertanya. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada MC. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Abdul Hakim atas ilmu yang sudah disampaikan kepada
kepada putra-putri kami sehingga bisa mengetahui bagaimana cara belajar via daring atau dalam jaringan atau kita bisa biasa sebutkan online sehingga bisa mengoptimalkan pembelajaran walaupun dari rumah. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Bapak beri waktu, Bapak beri kesempatan 3 pertanyaan ya untuk ikhwan dan akhwat. Silakan. Ini ada dari Dre kelas 7A, bagaimana cara aman belajar online? Apakah harus memakai antivirus? Coba. Baik, kita jawab terlebih dahulu oleh Ustaz Abdul Hakim. Silakan. Baik, ini pertanyaannya luar biasa. Apresiasi saya buat penanya. Siapa tadi yang nanya namanya? Namanya siapa tadi? Dre. Dre ya? Dre. Nah, ini Dre ini anak hebat luar biasa pertanyaannya. Gimana caranya supaya aman? Nah, yang pertama tadi untuk keamanan kita, pastikan kalian kalau koneksi ke internet itu menggunakan akun email kita yang sesuai. Kemudian passwordnya tidak diperlihatkan ke orang lain. Kadang-kala kita misalkan share screen, kemudian ketahuan passwordnya. Nah, itu jadi nggak aman. Nah, kemudian sering-sering untuk mengganti password. Sering-sering untuk mengganti password. Kadang-kala orang lain bisa membaca nih. Paling passwordnya adalah tanggal lahir. Paling passwordnya adalah nomor rumah. Paling passwordnya adalah ya apapun yang bisa kebaca oleh orang lain. Nah, itu supaya aman, password kita jaga. Kemudian pastikan kita membuka situs-situs yang baik, yang diridhoi oleh Allah, karena Allah melihat. Nah, kalau mengenai tentang antivirus dan yang lain, itu silahkan minimal 1 laptop itu harus ada antivirusnya yang aktif. Ya, boleh yang free, boleh yang berbayar, begitu. Kalau saya di sini di laptop saya menggunakan Avast plus yang lokalnya itu saya menggunakan Smadaf begitu ya, sehingga virus-virus yang dari luar maupun di dalam, dan itu saya aktifkan terus, diupdate terus virusnya ya, bahkan ini saya berbayar ya supaya lebih aman. Kemudian terkadang misalkan di internet itu ada gambar-gambar yang tidak baik, itu sebenarnya tergantung juga kita orangnya. Kalau kita terbiasa untuk menjaga diri kita, maka insya Allah kita akan terjaga, tidak membuka, tidak penasaran dengan gambar-gambar yang tidak baik. Dan memang sebaiknya memang diatur DNS-nya, ya, anti porno atau blog yang lain. Nah, saya yakin anak-anak semua adalah anak-anak yang baik, yang sebenarnya amannya itu adalah kalian memang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aman dari sisi pikiran kita, aman dari sisi laptop kita, aman dari sisi akun kita, bahkan misalkan di laptop, di handphone yang terkoneksi dengan mobile banking, pastikan passwordnya tidak bocor oleh orang lain. Dan yang perhatikan misalnya ada permintaan remote dari yang lain. Nah, itu jangan, kecuali memang yang dipercaya. Jadi bisa di internet itu di remote, ya, kita nggak ngetik-ngetik, kita nggak mengoperasikan, kemudian kita izinkan di remote dari luar. Nah, itu yang biasanya dia akan oprak-aprik gitu. Dioprak-oprak, dilihat
password-password kita yang seperti itu. Nah, itu sebaiknya kita jaga. Itu MC kita, jawaban saya. Insyaallah. Khairan atas jawabannya. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim tadi, sarannya bisa diaplikasikan ya, sehingga ketika pembelajaran online bisa aman dari berbagai macam hacker dan berbagai macam virus. Mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Dua penanya lagi, ada? Dari Salwa 7D. Kamu Salwa 7D. Ya, Salwa. Selama belajar daring, bagaimana agar tidak terlalu terpengaruh dengan kerusakan mata? Baik, mungkin langsung dijawab. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Ketika daring ini, tolong anak-anak siapkan minum yang dekat begitu, minum. Kemudian setiap setengah jam sekali kalian bisa berdiri, kemudian lihat pandangan yang jauh, ya, pandangan yang jauh ke depan seperti itu. Jangan melihat handphone atau laptop terlalu dekat. Berikan jarak, ya, jaraknya itu lebih dari 60 cm, lebih dari 60 cm. Nah, kalau handphone kadang kalian 10 cm, 20 cm begitu ya. Sebenarnya jarak yang nyaman adalah jarak yang pas adalah 60 cm. Nah, itu enggak merusak mata begitu. Dan sering-seringlah untuk berkedip. Ya, berkedip itu sebenarnya untuk memperbaiki mata kita, ya, berkedip, sering berkedip. Jangan langsung melihat. Kemudian sinar handphone, layarnya begitu, baik laptop maupun handphone, jangan terlalu gelap dan juga jangan terlalu terang. Pastikan di ruangan kita juga cahayanya terang. Jangan tempat gelap. Misalnya kalian lagi main handphone, main gadget, belajar daring, itu di kamar lampunya dimatikan. Nah, itu yang akan membuat kalian cepat rusak matanya, atau sambil tiduran begitu. Ya. Sering-sering dibersihkan matanya, ya, melihat pandangan yang jauh ke depan gitu. Gitu ya. Insyaallah. Terima kasih pertanyaannya, bagus. Baik, jadi tadi saran dari Ustaz Abdul Hakim, ya, jarak antara mata kita dengan gadget yang kita punya, kawal yang kita punya, misalkan 60 cm ya, 60 cm. Dan seringlah berkedip, ya, karena di situ ada cairan air mata yang dapat memfreskan lagi bola mata kita. Coba kita berkedip bersama-sama ya untuk memfreskan mata kita. 1, 2, 3. Nah, gimana kan? Segar kan? Suruh berdiri, Ustadz. Oh ya. Berdiri terus jam, bergerak ya. begitu ya. Silakan semuanya bisa berdiri ya. Berdiri dan tempat duduknya. Nah, gerakkan ya badannya sedikit demi sedikit. Nah, ini ya. Lakukan peregangan ya. Peregangan. Angkat kakinya, tangannya ke atas ya. Ke kanan. Badannya tekuk ke kiri dan ke bawah. Ya. Jadi biarkan badan kita yang dari tadi duduk ya, sendi-sendinya kita renggang kembali ya, dari tadi kita duduk ya, sehingga menyebabkan persendian kita jadi kaku ya. Andaikan sebuah selang air ya, kalau itu ditekuk ya, airnya nggak ngalir gitu. Jadi coba semuanya tunjukkan tumblernya atau botol minum yang di dekatnya, silakan minum airnya ya, biar fokus kembali ya. Biasanya kan kalau nggak fokus itu ditanya ada aqua gitu ya. Biasanya ada minum air gitu, biar fokus lagi. Karena kan hampir 80% ya kalau tidak salah
badan kita itu terdiri dari cairan atau air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pakai basmalah ya biar berkah. Minumnya usahakan 3 tegukan berhenti, 3 tegukan berhenti ya. Supaya aliran air ke dalam tubuh kita itu maksimal. Nah, bagus. Itu langsung 1 gelas ya. Arkan 7B. Pelan-pelan Arkan. Takut tersedak nanti. Pelan-pelan saja ya. Baik, alhamdulillah. 1 pertanyaan lagi mungkin ya. Teman-teman yang mau bertanya lagi, 1 pertanyaan lagi kepada Ustaz Abdul Hakim. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ya, jelas change ini. Pertanyaan terakhir. Ini ada dari Raihan, keinginan Bapak apa? Ini apa maksudnya? Kurang spesifik ya. Coba lebih spesifik lagi pertanyaannya. Ada? Cita-cita Bapak. Bapak yang mana? Di sini terdapat banyak Bapak ya. Ada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ade ya. Ada Bapak saya sendiri, Bapak Mulis, ada Bapak Ustaz Irwan, ada banyak Bapak termasuk Ustaz Abdul Hakim. Bapak yang mana? Cita-cita siapa yang ditanyakan? Itu Anin. Oh, dari Anin. Ya. Bagaimana cara membagi waktu untuk belajar dan istirahat? Cukup bagus ya. Baik, saya tutup pertanyaannya dengan pertanyaan terakhir tadi. Bagaimana membagi waktu antara belajar dan istirahat? Baik, Ustaz, silakan dijawab. Baik. Sebenarnya anak-anak semua bisa bagian dari belajar itu bagian dari kita beristirahat karena pikiran kita itu perlu nutrisi, ya. Akal kita perlu nutrisi dan akal nutrisinya adalah belajar. Jadi kalau kita nggak belajar bahkan nggak dapat nutrisi. Kemudian fisik kita itu nutrisinya makanan, istirahat, tidur siang, tidur malam, begitu. Itu merupakan nutrisi, termasuk ruhiyah kita perlu nutrisi dengan cara kita baca Al-Quran, kita sholat. Jadi semuanya perlu nutrisi dan itu harus berimbang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 8 jam. Nah, yang bagi kalian yang masih begadang malam, kemudian main handphone sampai tengah malam, itu akan membuat kalian kurang berenergi karena kurang istirahat. Jadi pastikan dalam sehari semalam kalian bisa istirahat 8 jam. Kemudian untuk belajar, kapanpun kita bisa belajar, dimanapun kita belajar. Jadi bukan berarti belajar itu adalah membaca buku kemudian daring, tetapi bahkan nih kalian sedang jalan itu bisa belajar bagaimana bersyukur kepada Allah, belajar bagaimana melihat kalimat-kalimat orang lain, belajar bagaimana menjadi orang yang santun, begitu. Termasuk kalian bisa membaca buku-buku kapanpun, begitu. Nah, itu bagian dari belajar. Jadi kalian harus bisa membagi waktu dengan baik, dan belajar merupakan hal yang utama, nutrisi dari akal kita. Kalau orang yang nggak rajin belajar, maka akalnya itu nggak dapat nutrisi. Maka kalian seperti kalian ini butuh belajar yang banyak, porsinya juga banyak. Kalau istirahatnya 8 jam berarti belajarnya juga lebih dari itu. Jadi kapanpun bisa belajar, bukan belajar cuma 30 menit, tidak. Begitu. Gitu ya, Ustaz Dani. Jadi ya teman-teman, seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz Abdul Hakim, ya definisi belajar itu bukan sebatas kita melihat Zoom, kita di Google Classroom dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak definisi belajar ya dengan iqra, yaitu dengan membaca suatu situasi, keadaan yang membuat kita melihat kekuasaan Allah di dalamnya, maka disitulah kita belajar ya. Namun hal ini ya kita tentu harus menyesuaikan kondisi tubuh, juga harus butuh istirahat. Tadi disebutkan 8 jam ya, minimal 8 jam. Bukan berarti 8 jam itu kalian terus-terusan tidur ya, bisa dibagi malamnya 7 jam atau siang koidola bisa setengah jam atau 1/4 jam dan lain sebagainya. Intinya jangan
terlalu memforsir tubuh untuk kegiatan-kegiatan yang anfaidah istilahnya. Tidak terlalu berfaedah seperti terlalu lama bermain game sampai larut malam. Ini sangat tidak baik bagi kesehatan ya, karena dapat merusak bukan hanya jasmani kita, termasuk rohani kita, sehingga timbul rasa malas dalam melaksanakan aktivitas terutama ibadah, terutama ketika subuh ya, sulit dibangunkan, tidak bisa sholat subuh berjamaah, bahkan sholat subuhnya kesiangan. Ini terlalu berbahaya. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abdul Hakim atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu dan bisa diamalkan dalam kehidupan anak-anak kita, dan dapat menjadi tambahan pengalaman yang dapat bisa menyebabkan anak-anak kita itu termotivasi untuk belajar walaupun dari rumah, sehingga proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan ke depan bisa lancar, tidak ada kendala, atau walaupun ada kendala mungkin tidak terlalu besar kendalanya, sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Allah ya rabbal alamin. Baik, marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami pihak sekolah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran Ustaz Abdul Hakim atas ilmunya, dan mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan, kesalahan kata dan perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf. Insya Allah luar biasa. Tetap semangat ya semua anak-anak semua. Dikepalkan ke atas sambil kita bertakbir ya semuanya. Semuanya angkat tangannya ke atas. Kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebat, keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.